أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas tambahan nikmat setiap hari yang kita rasakan. Di antaranya kita mendapatkan agama Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-harinya, untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik, untuk menjadi orang yang tenang dalam kehidupannya ketika hidup di dunia, dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di hari kiamat. Seluruhnya berdasarkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai nantinya orang-orang yang memasuki surga akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Orang-orang yang ketika mereka telah berada di dalam surga, yang disingkirkan rasa hasad, rasa dengki dari jiwa mereka ketika itu, sisalah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada tempat ini. Dan sesungguhnya kami tidak akan bisa berada di tempat ini kalaulah bukan karena hidayah, bukan karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kami hidayah ketika hidup di muka bumi, mana mungkin kami akan berada di dalam surga ini. Ini ungkapan mereka. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah benar apa yang dibawa oleh Rasul kepada kami, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita akui nanti kebenaran yang sesungguhnya akan terlihat nyata di akhirat kelak. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disabdakan, difirmankan kepada mereka penduduk surga, Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia ini. Kemudian kita bersalawat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka bertanasuh, saling belajar dan mempelajari, saling nasihat dan menasihati, di antara hal yang perlu kita bahas adalah berkaitan dengan dosa-dosa besar, agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak terperosok ke dalamnya. Sampailah insyaAllah ta'ala pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair ini pada Al-Kabiratus Sittun, dosa besar yang ke-60. Berarti ini mulai masuk penghujung, karena pembahasan kita hanya sampai 70. Berarti sudah terlewatkan oleh kita sekitar 59 judul pembahasan dari kitab Al-Kabair. Berarti tinggal jemaah yang kami muliakan, kita memurajaahnya. Jangan sampai apa yang telah berlalu kemudian terlewatkan begitu saja, tanpa satu pun yang kita amalkan, tanpa satu pun yang kita cegah diri kita dari dosa-dosa tersebut. Kita bahas pembahasan yang ke-60 ini, yaitu Al-Jadal wal-Mira' wal-Ladad, yaitu tentang perdebatan, debat, berbantah-bantah dan bersengketa. Perlu kita pahami jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat membenci orang yang keras hatinya.
sehingga mereka disebut aladdul khisam, mereka yang keras berbantah-bantah, sengit di dalam berbantah-bantah, tidak mau mengalah dan sebagainya. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat para ulama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Aql hafizahullah taala di dalam kitab beliau Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Beliau menyebutkan wal mira'u fid din madhmumun wal mujadalatu bil husna masyru'atun. Berbantah-bantah, berdebat dalam urusan agama adalah hal yang tercela. Adapun membantah sesuatu dengan ilmu, dengan cara yang benar, barulah disyariatkan. Menunjukkan dalam hal ini jamaah yang kami muliakan, perlu kita bedakan antara debat, diskusi, dan membantah atau menegakkan hujjah. Ini bukan satu hal yang sama, tidak. Tetapi mesti kita pahami satu persatu. Yang dikatakan debat yang merupakan sebuah musibah di dalam kerasnya hati seseorang adalah ketika dia berbantah-bantahan. Bukan membantah, tapi berbantah-bantahan, artinya saling berbalas bantahan. Itu pertama. Kemudian dengan niat yang salah, dengan tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan topik pembahasan yang tidak membawa manfaat sama sekali, atau pembahasan yang dilarang oleh syariat kita untuk memasukinya. Kemudian jamaah yang kami muliakan, dan debat ini dilakukan tanpa ilmu. Ini ciri-ciri debat. Ciri-cirinya pertama, dia berbantah-bantahan, tidak mengalah. Yang kedua, dalam topik pembicaraan, pembahasan terlarang atau tidak membawa manfaat. Yang ketiga, dilakukan tanpa ilmu. Dilakukan tanpa ilmu dan cara yang benar. Ini ciri-ciri debat. Sehingga orang-orang yang berdebat biasanya lebih mengedepankan egonya saja, lebih mempertontonkan kepiawaiannya di dalam mengolah kata untuk menjatuhkan lawan, untuk mematahkan lawan bicara. Ini biasanya debat. Yang dikedepankan itu sebatas skill, sebatas akal, sebatas kemampuan untuk menjatuhkan dan mempermalukan lawan debatnya. Maka ini jelas sebuah hal yang menyimpang, sehingga para ulama memasukkan ke dalam salah satu pembahasan di dalam dosa-dosa besar dengan sebab ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara orang-orang yang suka berdebat ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara debat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 205. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang engkau kagumi retorikanya, yang engkau kagumi tata cara dia berbicara, sehingga perkataannya itu fil hayatid dunya, lebih banyak dalam urusan duniawi, tujuannya duniawi, pembahasan yang sifatnya meraih keduniawian.
untuk mendapatkan pamor, mendapatkan gelar, atau mengalihkan pandangan manusia kepadanya. Ya. Sehingga orang menjadi takjub dengan cara berbicaranya. Orang menjadi takjub bahwa dia bisa mengalahkan lawan dengan 1-2 kalimat saja. Ya. Padahal tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sebatas urusan-urusan duniawi saja. Sehingga menjadi orang yang keras kepala. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dan dia menyatakan bahwa di dalam hatinya dia bersyahadat tentang Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala. Memperlihatkan kepada Allah atas apa yang ada pada dirinya. Dia sedang mempertontonkan sebenarnya kepada Allah bagaimana keras wataknya, itu dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia sedang mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya. Berarti dia sedang mempertontonkan watak buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aladdul khisam, dan dia adalah orang yang merupakan penentang terkeras, yang keras penentangannya. Wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila ia berpaling, apabila ia selesai dari proyek debatnya, maka dia akan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Jadi sekedar mempertontonkan kepiawaian berbicara. Namun di balik itu dia bukan orang yang hebat ternyata. Banyak Pak, orang yang berdebat masalah agama, ternyata bahan debatnya itu tidak pernah diamalkan. Ya. Ada orang yang na'udzubillah, subhanallah, dia berdebat panjang tentang mana yang afdal dalam salat qiyamul lail. Berapa rakaat qiyamul lail? Dia berdebat panjang. Tapi sekalipun tak pernah qiyamul lail. Bahkan salat berjamaah tak pernah hadir ke masjid. Ajib, ini dia. Jadi hanya menunjukkan kepiawaian dia berdebat, tapi di belakang itu liyufsida fiha. Dia justru banyak melakukan kerusakan, rusak akidahnya orang ini. Ya. Hanya membicarakan masalah-masalah yang seakan-akan dia alim, tetapi pada kenyataannya, di saat kesendiriannya, di saat dia berjumpa dengan orang-orang, lebih banyak kerusakan. Na'udzubillah, subhanallah, banyak sekali Pak. Orang-orang yang memang ditantang untuk berdebat atau menantang debat, atau orang-orang yang memang hobinya berdebat, itu biasa Pak, omong kosong. Bahasa istilah atau apa namanya, kiasan, tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Artinya sebuah benda yang kalau itu kosong, kalau dipukul dia keras bunyinya, tapi ketika dia berisi, bunyinya semakin diredam oleh isinya itu. Ya, apapun itu, mau itu kaleng ataupun botol, kalau dia dalam keadaan kosong, dipukul sedikit, nyaring bunyinya. Tapi kalau sudah diisi air atau benda lainnya, maka bunyinya semakin kecil. Ini sebuah kiasan, Masya Allah. Ya, para pendahulu kita telah membuat kiasan yang subhan, Masya Allah, ini menakjubkan. Yang membuktikan bahwa orang semakin banyak berbicara, semakin banyak mengedepankan perkataan-perkataannya, maka biasanya bertolak belakang dengan amalan-amalannya. Ini bahayanya debat itu Pak. Ini diantara bahaya debat. Bahkan wa yuhlikal hartha wan nasl. Dia melakukan kerusakan di permukaan bumi bukan sekedar untuk dirinya saja, tetapi justru di belakang itu dia banyak menghancurkan tanaman-tanaman dan ternak. Nah, disebutkan para ulama, bagaimana ini? Apa hubungannya? Jamaah yang kami muliakan, subhanallah. Mereka merenungi, ternyata orang Pak, kalau sudah sering berdebat, di saat dia kesal, ya, dia akan mudah marah. Apa yang ada di hadapannya akan dia banting. Ya, baru berdebat di sini, balik pulang, ini dihantam, dihancurkan. Ya, akhirnya ketemu kucing di jalan, dia tendang, ya, apapun binatang-binatang ternak dia zalimi dan sebagainya. Ini biasa dari watak.
yang akhirnya banyak berbuat kerusakan, merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Datang ke perkebunan, ke taman dan sebagainya. Karena saking kesal, dia lampiaskan kepada benda-benda tadi. Datang ke kandang-kandang ternak, dia lampiaskan ke sana. Na'udzubillah. Ini biasa. Mereka ya, yang karena seringnya berdebat yang akhirnya mengeraskan hati, ya, para ulama menyebutkan ya, akibat dari debat itu adalah sekedar mengeraskan hati. Sehingga kalau hati sudah keras, tidak ada lagi rasa ibah kasihan, rasa kasih sayang kepada siapapun. Inilah mereka yang akhirnya melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidak menyukai kerusakan. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah debat ini, ya, tentunya dalam bahasa Arab biasa disebut dengan mira. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasul SAW bersabda, ya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin, kata Nabi SAW, aku jamin sebuah rumah di tepi surga untuk orang yang meninggalkan debat walaupun ia dalam posisi benar. Ya, walaupun ia dalam posisi benar. Maka dia tinggalkan debat itu. Maka jaminannya apa jemaah? Surga. Rumah di surga. Ya. Ini menunjukkan betapa mulianya mereka yang bersedia mengalah. Bersedia mengalah walaupun dia dalam kondisi benar. Walaupun dia dalam keadaan pada posisi membawa kebenaran. Nah, sehingga jemaah yang kami muliakan, kita lihat ada hal yang dibolehkan, namanya mujadalah bil husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wajadilhum billati hiya ahsan, di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini wajadilhum billati hiya ahsan disebut para ulama sebagai al-mujadalatu bil husna masyru'ah. Membantah dengan cara yang benar ini justru disyariatkan. Ini beda dengan debat. Kalau debat tadi berbantah-bantahan, saling membantah, saling melontarkan kata-kata tidak puas, belum terdengar, belum sempurna didengar, sudah dipikirkan jawabannya. Sebelum yang ini belum sempurna mendengar, dipikirkan lagi bantahannya. Hanya sampai di situ. Ini debat. Tetapi membantah dalam artian mengkritik sebuah kesalahan, kekeliruan, ini dengan cara yang dibolehkan, ini justru disyariatkan. Maka ada syarat-syaratnya jemaah yang kami muliakan. Ada setidaknya ada 3 syarat disebutkan para ulama. Kapan disebut mujadalah bil husna? Ya, membantah dengan cara yang baik. Yang pertama adalah husnun niyah, benarnya niat, baiknya niat. Artinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menegakkan agama Allah. Itu niatnya. Untuk menegakkan agama Allah. Kalau ya, niatnya untuk menegakkan agama Allah, berarti dia harus jauh dari riya, jauh dari pamer ilmu, jauh dari pamer skill, kepiawaian berbicara dan sebagainya. Maka betul-betul dia niatnya karena Allah, bukan untuk menjatuhkan lawan, bukan. Ya, bukan untuk menjatuhkan lawan, tetapi memang untuk menegakkan agama Allah. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, topik di dalam berdebat itu bukanlah hal-hal terlarang atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ada perkara-perkara yang tidak boleh diperdebatkan, Pak. Tetapi hanya sebatas disampaikan atau diluruskan kesalahan orang lain dalamnya,
tetapi tidak dengan berbantah-bantahan. Yaitu diantaranya masalah asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang-orang yang terpeleset, tergelincir ke dalam kesesatan, jemaah yang kami muliakan. Dengan sebab dia masuk ranah ini sebagai ranah perdebatan, berbantah-bantahan di situ. Ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Padahal itu ranahnya keimanan, bukan ranah diskusi di situ. Ranahnya keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, Nabi SAW menyampaikan demikian, cukup berhenti dengan iman, selesai. Berhenti dengan iman, sebatas di situ. Kalau memang Allah yang katakan demikian, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, khalas, amantu billah, saya beriman pada Allah, selesai urusannya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya, wa kaifal istiwa? Bagaimana caranya Allah beristiwa di atas arsy, wahai Imam Malik? Maka dengan demikian Imam Malik marah, jemaah. Al-istiwa'u ma'lum, was-su'alu anhu bid'ah, kata beliau. Ya, al-istiwa'u ma'lum wat-takyifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa itu maklum dalam bahasa Arab. Ya, Allah tinggi, berada di atas. Bagaimana caranya Allah, bagaimana posisinya Allah, itu tidak boleh, tidak diketahui. Sebagai manusia kita tidak tahu. Dan mempertanyakan bagaimana ini adalah bid'ah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka orang yang bertanya ini langsung diusir dari majelis. Ini perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Ya, bahkan kalau mereka ngotot dalam masalah ini, sudah kita diamkan saja. Tidak perlu kita lanjutkan, ya, tidak perlu kita berpanjang-panjang dengan mereka, cukup. Ya, kalau begitu ya terserah Anda lah. Ya, kita cuma menyampaikan saja, kita sampaikan ini dalil Al-Quran, ini dalil Sunnah. Selanjutnya kalau masih dibantah, sudah kita menyingkir, tidak perlu dilayani. Nah, begitu tata caranya. Ya. Sehingga ini bukan ranah untuk didiskusikan atau dijadikan bahan untuk ya dipermasalahkan, diperdebatkan. Tayyib. Kemudian yang ketiga, yang pertama, yang kedua tadi, ya, atau topik yang tidak penting. Nah, ini kadang orang berbicara berpanjang-panjang, berdebat, ya, berseteru, bertengkar hanya masalah-masalah topik yang tidak ada manfaatnya. Apa pembahasan mereka? Mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Ya kan? Apa manfaatnya, Pak? Apa manfaatnya? Kalau telur dulu terus gimana? Apa perubahan efeknya? Apakah kita harus dagang telur? Jadi dagang telur lebih untung daripada dagang ayam? Enggak juga. Ya? Kalaupun katanya ayam dulu, ya apa manfaatnya apa? Penting? Enggak ada sama sekali. Atau yang belakang ini, yang paling sering dibahas apa? Bumi datar atau bulat. Ini kan jadi topik pembahasan, perdebatan berkepanjangan, tidak ada ujung sama sekali hari ini, Pak. Bumi datar atau bulat. Ya. Dijadikan perdebatan. Dijadikan perdebatan. Coba manfaatnya apa? Emang kalau datar gimana? Apakah akan merubah cara ibadah kita? Kalau bulat gimana? Apa akan berpengaruh tentang pahala kita? Tidak ada manfaat sama sekali, jemaah yang muliakan. Ya sudah, ini tidak perlu diperdebatkan. Ya. Bagi orang yang berijtihad, terutama di sini masalah para ulama yang berijtihad tentang masalah-masalah itu, ya sudah cukup. Cukup dari sisi mereka yang mengatakan, ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan cukup sudah. Nah, tidak perlu kemudian saling bertengkar, menjatuhkan, mengatakan ini, kalau mengatakan bumi begini berarti manhajnya keliru, akidahnya enggak lurus. Apa hubungannya cuma? Perkara bumi datar dibawa-bawa masalah manhaj akidah, apa hubungannya? Nah, ini perkara yang tidak penting hari ini yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang. Ya. Teringat sebuah kisah, jemaah yang dimuliakan. Orang-orang yang kalau berdebat itu biasanya mereka tidak akan mau kalah. Karena topiknya itu biasa tidak penting.
tetapi tidak mau kalah. Sampai-sampai orang mengatakan lebih baik berdebat dengan kusir daripada debat kusir. Tidak tahu apa maksudnya. Yang penting biasanya orang-orang yang berdebat itu lebih cenderung tidak mau kalah. Sampai sebuah kisah disebutkan, ya, nama kisahnya itu, ya, Al-Anzatu wa Intar kalau nggak salah. Pernah ada dua orang saling bersengketa nampak dari jauh itu. Sebuah hewan dari jauh nampak, ya, dari kejauhan nampak. Dia bilang, yang satu bilang, itu kambing. Yang satu bilang, enggak, itu burung. Kambing itu. Enggak, itu burung. Coba lihat deh begini. Pasti itu kambing. Yang bilang, enggak, itu pasti burung. Nah, akhirnya lama-lama berdebat ini antara kambing dan burung. Tiba-tiba ini bendanya terbang. Tuh kan, burung ini. Ya, dia terbang. Dia bilang, enggak mungkin. Itu kan kambing yang bisa terbang. Itu kambing yang bisa terbang. Apa? Sudah jelas itu bisa terbang, dia masih ngotot bilang kambing yang bisa terbang. Maka ini bilang ini kambing walaupun terbang. Nah, itu kisahnya. Ya, bagaimana kerasnya orang di dalam berdebat, ya, akhirnya tidak ada manfaat. Apa manfaat? Kalau emang itu kambing, lalu gimana? Ya, kalau memang burung, ada apa urusannya? Tidak ada masalah. Ya, tetapi inilah watak, menjadi watak. Ya, yang membuat seseorang itu sulit untuk, ya, mengasihi orang lain, sulit untuk berkasih sayang dengan orang lain. Yang penting lawan debatnya itu harus diam, itu saja. Jadi dianggap yang menang dalam debat itu adalah yang diam. Selagi dia masih berbicara, masih menang. Tetapi kalau sudah diam, pasti dia kalah. Itu yang dianggap. Jadi standar, ya, hebatnya orang dalam debat, itu cuma masalah diam atau lanjut bicara, itu saja. Lihat hari ini jamaah kemuliaan, debat-debat politik, ya kan? Sampai-sampai di warung kopi habis, ya, kopi setengah gelas itu belum tentu habis, Pak. Tapi waktu dari pagi habis subuh sampai menjelang zuhur netap di warung ngomongin debat tentang politik. Ya, pembicaraan politik itu luar biasa, mahir sekali. Ya, padahal masalah nafkah nggak dia cari, keluarganya berantakan, tetapi jago debat masalah politik. Wah, saya yakin nih pasti partai ini yang paling hebat nanti ini. Pasti ini tokohnya begini-begini nanti. Oh enggak, ini begini-begini, sampai debat. Ya, lanjut lagi debatnya di mana? Di WA. Lanjut lagi debatnya di mana? Di Facebook. Lanjut debatnya di media sosial. Sampai-sampai, Pak, ada istilahnya sakit hati online sekarang. Ya, sakit hatinya online luar biasa. Ya, salatnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena ingin menyampaikan apa yang akan saya jawab nanti. Memikirkan itu. Apa nanti akan saya tulis di komentar untuk mematahkan dia sebagai bantahan. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali jamaah. Sudahlah niatnya salah, kemudian topiknya tidak penting atau dalam ranah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun tadi membantah yang dibolehkan ketika topiknya juga masalah yang boleh. Seperti apa? Ya, diskusi masalah-masalah kontemporer. Ya, apa hukumnya misalnya kita menggunakan, ya, transaksi melalui e-money, ya, diskusi tentang apa masalah kontemporer seperti adanya cryptocurrency misalnya, atau, ya, Bitcoin, ya, tentu, atau masalah-masalah, ya, uang digital kah dan sebagainya. Ini masalah-masalah kontemporer yang seseorang mesti mengedepankan hujahnya dengan ilmu tentunya, ya. Apa pandangannya dia berdasarkan syariat, apa pandangan alim yang lain berdasarkan syariat juga. Lalu bagaimana, di mana titik temunya? Ini diskusi, tidak ada masalah. Ya, itu ada manfaatnya untuk apa? Menjelaskan halal dan haram. Supaya kalau haram orang menyingkir, kalau halal silahkan. Tetapi kalau tidak bertemu titiknya, maka anggaplah syubhat minimal. Kalau syubhat berarti tinggalkan, selesai. Yang penting di sini mengedepankan masalah hujjahnya, dilihat dari sisi apa? Pandangannya bagaimana? Apakah ini uang atau ini hanya sebatas aset, misalnya dalam masalah kripto tadi. Ya, biar
dengan ilmiah mengemukakan itu. Tidak dalam maksud berbantah-bantahan, bertengkar, bukan untuk bertengkar, tetapi dalam rangka menegakkan ini yang saya ketahui dari dalil, ini tasawurnya, ini gambarannya dari sisi syariat, dan ini ya amalan-amalan yang pernah dilakukan para ulama salaf tentang hal-hal yang mirip dengan perkara-perkara demikian. Maka bagaimana Islam meninjaunya? Begitulah cara kita mengedepankannya ya dengan tujuan-tujuan yang benar, kemudian topiknya bermanfaat dan ranah memang itu ranah ijtihadiyah. Kemudian yang ketiga jamaah yang kami muliakan, syaratnya di dalam membantah adalah adanya ilmu. Mesti ada ilmu. Ya, bukan berbantah-bantahan tanpa ilmu, tanpa dasar. Yang penting ini, pokoknya ini, bukan begitu. Tetapi kalau kita mengutarakan ya, ini halal, apa dasar hukumnya? Sebutkan begini dari Al-Quran, dari hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, perkataan ulama mazhab, perkataan ulama kontemporer, dan seterusnya. Kedepankan itu ilmu. Ya. Bukan debat itu, membantah itu tidak bisa dikatakan pokoknya, nggak bisa. Atau menurut saya, nah, itu bukan bahasa membantah menurut saya, Pak. Ya. Karena kalau menurut saya berarti mengandalkan akal pribadi. Orang yang Anda ajak debat pun punya akal pribadi. Berarti kalau dipertaruhkan menurut Anda dengan menurut dia, tidak akan bertemu titik kesepakatan di dalamnya. Tetapi kalau dikatakan, ini kata Allah, ini dasarnya Al-Quran, surat sekian, ayat sekian. Kemudian dikedepankan hadis-hadisnya, dikedepankan perkataan para ulama salaf tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mazhab dan sebagainya. Lalu kita utarakan, begini pandangannya. Kemudian dengarkan dulu, bagaimana pandangan orang lain. Bisa jadi dia tahu, kita belum tahu. Bisa jadi apa yang kita kedepankan tidak ada pada orang ini. Nah, maka kita dengarkan, oh ternyata apa yang dia kedepankan ini tidak tepat. Bisa jadi hadisnya dhaif atau maudhu, ya, keliru dalam pemahaman. Tidak ada sahabat yang memahami demikian. Nah, maka sudah sini kita sudah tersampaikan apa yang akan kita bantah. Tetapi jamaah yang kami muliakan, kalau ini kemudian berlanjut berkepanjangan, ini namanya ranah debat lagi, bukan ranah membantah. Jadi membantah yang disyariatkan itu cukup ya sampai kita bisa menyampaikan ilmu tadi, menyampaikan apa yang ada dari Al-Quran berupa dalil-dalil dan hadis Nabi SAW. Sampai di situ. Kalau kemudian dibantah, ya dibantah habis-habisan, sudah tinggalkan saja. Tetapi kalau dimintai klarifikasi atau sekedar ditanya, oh bagaimana ini bagaimana, boleh kita jawab lagi. Sekedar ditanya dengan cara yang wajar, ya, bukan niatnya untuk membantah ayat. Kalau ayat dibantah, Pak, sudah kita tinggalkan. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kata beliau, saya kalau berdebat dengan orang jahil itu tidak pernah menang, Pak. Tidak pernah menang. Tetapi kalau diajak membantah sebuah kesalahan yang mendengarnya adalah orang alim, biasanya cukup. Biasanya itu bisa mencerahkan dia. Atau justru saya yang mendapatkan pencerahan. Nah, ini bedanya debat dengan diskusi atau membantah kekeliruan. Ya. Kadang diadakan Pak, lomba debat. Ya. Alhamdulillah dulu Anda pernah kalah di situ. Ya, Anda mengira debat itu sama dengan diskusi dulu ya, waktu masih di aliyah dulu sekolah. Mengira debat itu sama dengan diskusi. Jadi kita dihadapkan kepada suatu topik. Ternyata panitianya menyuruh, topik ini kita sebagai kelompok A akan bertantangan dengan kelompok B. Kita pilih, kita sebagai positifkah atau sebagai negatif tentang topik yang akan dibahas. Ya. Jadi ada topik pembicaraan waktu itu kalau tidak salah tentang dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan yang ada di Indonesia yang sekarang. Kita anggaplah memilih positif, berarti harus mendukung. Negatif berarti harus tidak setuju. Begitu. Jadi ketika itu
kita dapatnya posisinya negatif kalau tidak salah. Posisi negatif. Berarti ini yang nggak kita pahami sama sekali ketika itu. Ya, berarti menurut panitia, kalau seseorang dalam posisi negatif, apapun itu dia harus tidak setuju. Apapun hujjah yang disampaikan lawan debat, dia harus tidak setuju dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia dalam posisi positif, berarti apapun yang tema yang diajukan, dia harus setuju. Walaupun perkataan lawan ini salah, tetap ini dipertahankan. Itu ternyata kuncinya, jemaah. Namun ketika itu alhamdulillah kami kalah. Kenapa kalah? Karena saya mendengar ada ya sebuah gagasan yang diutarakan, sebuah ya, pemikiran atau berdasarkan kalau tidak salah ketika itu dia membawakan dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Lalu ya saya menyetujui itu. Apa yang diutarakan pihak lawan saya setujui. Padahal posisi saya negatif. Dan disitulah dinyatakan ketuk palu saya kalah. Ya. Oh, berarti ini ternyata debat. Gitu. Tidak mencari titik temu. Ya, tidak mencari titik temu. Tetapi tujuannya hanya untuk menjatuhkan lawan. Itu saja. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jarang sekali para ulama itu yang mau menerima tantangan debat terbuka. Debat terbuka. Kenapa? Karena tujuan debat terbuka itu biasanya hanya untuk menusuk lawan saja. Membuat lawan terdiam, selesai. Tetapi ya, mereka para ulama biasanya menerima diskusi. Kalau diskusi mereka terima. Di antara syaratnya, kalau diskusi siap menerima kebenaran. Tujuannya mencari kebenaran, mereka ambil. Sehingga kalau ditanyakan, didiskusikan tentang sebuah persoalan, ya, kemukakan hujjah. Ini, oh begini ternyata. Dia terima kalau itu kebenaran. Itu baru diskusi yang sehat. Ya, ini dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Tetapi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, apabila niatnya keliru, ya, tidak mencari kebenaran, ya, tetapi hanya untuk menjatuhkan lawan, dan disinilah letak dosa besar tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai al-adul khisam, ya. Al-adul khisam, yaitu orang yang keras penentangannya, keras di dalam bertentangan, di dalam ya, menentang sesuatu. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka banyak sekali ya, dalil-dalil yang kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras dalam berdebat. Ya, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang marfu', kafa bika ithman an tazala mukhasima, cukuplah engkau dikatakan telah melakukan dosa selama engkau dalam perdebatan, dalam berbantah-bantah dan di dalam bersengketa. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hal demikian dasar-dasar yang banyak yang disebutkan tadi tentang orang-orang yang berdebat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah perbuatan ini ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW ya menyebutkan ada orang-orang yang beliau khawatirkan akan muncul. Akhwafu ma akhafu alaikum zallatu alimin wa jidalu munafiqin fil Quran. Di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika seorang alim yang tergelincir. Yang kedua, seorang munafik yang pandai berdebat, pandai bersilat lidah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dikatakan seorang itu munafik yang pandai bersilat lidah? Ya, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, kata beliau, ya, fahuwa alimul lisan. Dia itu pandai mahir menggunakan lisan kata-katanya, tarikul amal, namun dia meninggalkan amal. Cuman pandai ngomong tapi tidak pandai berbuat. Yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil khati'ah. Kalau dia berbicara seakan-akan bijaksana, tetapi dalam beramal banyak pelanggaran yang dia lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Jadi ini hanya menampakkan kemunafikan saja. Maka inilah yang disebut dengan alim, ya, munafik, ya, munafik alimul lisan, seorang munafik yang pandai bersilat lidah. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Albani, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat dalam Al-Quran, artinya di dalam mengenal ayat-ayat Al-Quran, di dalam ya, membantah ayat-ayat Al-Quran, ini adalah kekafiran, kekufuran. Kalau ada orang memperdebatkan ayat Al-Quran, maka itu kekufuran. Nabi SAW mengatakan, ya, sehingga jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kalau sudah masuk kepada ranah-ranah akal, ketika seseorang lebih mengedepankan pendapatnya, mengedepankan argumentasinya, opininya ketimbang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan kecerdasan. Sebagaimana sebuah contoh yang nyata dari perjalanan para ulama, ya, dalam kisah-kisah para ulama, orang-orang yang tadinya alim namun tergelincir, tertipu dengan hebatnya skill dia dalam berkata, dalam berbicara. Terkenal seorang yang bernama Wasil bin Atha, ya, seorang pencetus akidah Mu'tazilah yang bernama siapa? Wasil bin Atha. Disebutkan para ulama, orang ini cukup tinggi IQ-nya, skill-nya dalam berdebat, sampai-sampai setiap hari itu dia menyusun kalimat-kalimat untuk berdebat.
Ya, sampai-sampai dia mengumpulkan referensi-referensi, sampai-sampai tak tidur untuk mengumpulkan referensi tersebut. Saking piawainya dia, saking hebatnya dia di dalam membantah. Ya. Hingga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau seorang yang cadel, tak bisa berkata, ya, menyebutkan huruf ra atau bahasa kitanya r, ya, cadel, ya. Dia pun bisa memilih kalimat dalam khutbahnya, satu pun dalam khutbahnya tidak ada huruf ra-nya. Semua digunakan sinonim, kata-kata ganti, ya, seperti bismillahirrahman. Ar-Rahman dia ganti dengan kata yang lain. Nah, dia ganti dengan sifat Allah yang lain, dengan nama Allah yang lain, yang menunjukkan ini tidak ada masalah. Ya, menunjukkan dia itu betul-betul cerdas, padahal khutbahnya tanpa persiapan, dijebak, saking cerdasnya. Namun jemaah yang kami muliakan, ini orang tertipu dengan kecerdasannya, karena rajin berdebat, yang disebut para ulama, rajin berdebat itu biasanya membuka pintu kesesatan. Akhirnya ini Wasil bin Atha yang tadinya murid dari seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Murid besarnya, murid dekat tadinya jemaah. Ya, karena sering hadir di dalam majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Tetapi Wasil bin Atha ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebeningan hati, yang akhirnya hatinya sangat keras dengan sebab kebiasaannya berdebat. Akhirnya dia membuka majelis sendiri, memisahkan diri dari gurunya, mengajak orang-orang lain membenci gurunya. Ya, kalau bahasa sekarang nih barisan sakit hati, Pak. Sakit hati, tidak suka kepada guru, buka lagi majelis baru, yang itu dalam rangka memisahkan mana majelisnya, ya, gurunya tadi dengan majelisnya dia, dengan maksud untuk menyaingi dan menandingi guru-gurunya tadi. Nah, dibuatlah majelis demikian. Ya, maka mereka beri'tizal, memisahkan diri dari guru. Muncullah, ya, sekte, ya, kelompok, ya, yang mereka, ya, disebut dengan istilah Al-Mu'tazilah. Ini diantara bahaya debat dari Pak. Ya, bahaya melakukan atau terlibat di dalam banyak keributan, perdebatan dalam hal-hal yang tentunya itu bukan ranah untuk diperdebatkan, atau ranahnya bukan dalam rangka diskusi, atau pula dibicarakan dengan tanpa ilmu dan tanpa skill. Walaupun seseorang terkadang dia memiliki ilmu jemaah seperti tokoh ini, tetapi ketika niat sudah salah, niat sudah keliru di dalam tujuannya untuk apa berdebat, akhirnya bisa tergelincir ke dalam kesesatan yang jauh lebih sesat daripada orang-orang jahil. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara, ya, pembahasan yang mesti kita sampaikan pada malam hari ini, ya, tentang ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya bagi orang-orang yang banyak melakukan perdebatan, ya, padahal banyak hal-hal yang kita seharusnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jemaah, kalau dalam urusan duniawi, ya, dalam urusan yang sifatnya tidak ada maslahat besar di situ, ya, bisa untuk mengalah, maka kita dipersilahkan untuk mengalah, bahkan dianjurkan untuk mengalah. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya keduniawian saja. Sebagaimana hal ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang watak dan sifatnya kaum Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka itu kaum Ansar, ya, lebih mendahulukan orang lain, yaitu kaum Muhajirin, walaupun diri-diri mereka pun kesulitan, kesusahan. Ya, dari sisi harta mereka tidak kaya, Pak. Tapi kalau kaum Muhajirin butuh bantuan mereka, maka lebih mereka kedepankan bantuan untuk kaum Muhajirin daripada untuk diri mereka. Ya, ibaratnya kalau mereka punya satu piring, ya, nasi pada hari itu, sementara ada kaum Muhajirin dekat mereka, maka didahulukan, silahkan makan dulu. Kepada siapa? Kaum Muhajirin ketimbang mereka. Itu ibaratnya. Kalau mereka punya makanan, lebih kedepankan untuk diberikan kepada kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kan bihim khasas. Walaupun diri mereka sendiri sebenarnya miskin, butuh. Tetapi karena ada namanya ithar, mengedepankan orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, maka ini sebuah sikap dan watak yang mulia. Ya.
Dalam pemberian saja mereka seperti ini, tentunya di dalam perkata, di dalam berbicara, mereka pun demikian. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Sedikit ini berkaitan tentang orang-orang yang banyak menyimpang disebabkan karena suka dan hobi berdebat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih riwayatnya sahih dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad, kemudian At-Tabarani, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal." Betapa banyak kata Nabi, ya, tidaklah ada suatu kaum yang tersesat padahal dia telah mendapatkan hidayah. Ya, banyak tidaklah suatu kaum itu tersesat padahal setelah dia mendapatkan hidayah kecuali karena dia datang ke dalam medan perdebatan. Datang ke dalam ranah perdebatan. Tadinya dia sudah dapat hidayah. Ya, sudah mengenal ilmu Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manhaj salaf, sudah dia ketahui. Tetapi karena dia mendatangi area perdebatan, di saat itulah dia akhirnya tergelincir dan mendapatkan kesesatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap penuntut ilmu dalam menerima perbedaan pendapat antara para ulama, misal dalam masalah fikih dan semisalnya? Bolehkah memilih di antaranya dengan alasan mana yang lebih menenteramkan hati saja? Syukran, jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita harus tahu mana ranah-ranah yang diperselisihkan para ulama, mana ranah-ranah ijtihadiyah dan mana ranah-ranah yang menjadi prinsip akidah. Kalau ranah-ranah yang masuk ke dalam akidah, masalah prinsip, masalah hukum-hukum qat'i yang sudah jelas, sesuatu yang sudah dihalalkan jelas dalam Al-Quran, yang diharamkan jelas dalam Al-Quran, ini hukum qat'i namanya. Maka tidak ada perdebatan, perselisihan para ulama sedikit pun tentang masalah itu. Kalaupun dikatakan ada yang berdebat, ada yang berselisih, maka ketahuilah dia bukan ulama. Dia bukan bagian dari ulama mazhab. Dia hanya orang-orang belakangan yang mencoba memasukkan pemikiran liberalnya yang mengatakan solat berjamaah itu tidak wajib, atau mengatakan solat fardu itu tidak wajib misalnya. Ya, tidak ada dalil solat 5 waktu dalam Al-Quran katanya. Ini hanya orang belakangan yang muncul belakangan. Itu bukan ranah yang perlu diperdebatkan. Tinggalkan saja orang seperti ini. Namun jamaah yang kamu muliakan, adapun dalam ranah-ranah yang memang ada khilafiyah di dalamnya, yang termasuk ke dalam ranah ijtihadiyah, mesti kita memahami juga jamaah yang kami muliakan. Apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan, ini mesti kita pahami. Ranahnya pada sisi yang mana? Ranahnya pada sisi yang mana? Tidak semua, tidak dikatakan semua masalah ini ijtihadiyah, hendak. Yang ijtihadiyah itu masalahnya yang mana? Itu perlu dirincikan. Ya, maka dirunut dulu tahriru mas'alah atau tahriru mahallin niza' dalam ilmu usul atau masalah fikih. Mengurai dulu masalah mana yang sebenarnya diperdebatkan, apa masalahnya. Seperti masalah membaca bismillah di dalam Al-Fatihah. Apakah imam menjaharkan ataukah imam mensirkan? Ataukah tidak dibaca sama sekali? Ataukah sama sekali tidak ada kewajiban baca Al-Fatihah dalam Al-Quran? Dalam sholat misalnya. Ya, nah, ini mesti dilihat dulu pada bagian mana mereka berselisih. Ya.
Ya, jangan sampai wah mereka berselisih. Berarti tidak ada Al-Fatihah dalam sholat kalau begitu. Nah, bukan begitu. Lihat dulu pada bagian mananya, ditahrir mahallan niza'nya dulu. Dipecah dulu pada bagian mananya mereka niza'. Yaitu pada bagian sirkah atau jaharkah pertama. Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i dijaharkan bacaannya dengan dalil-dalil yang ada. Namun di mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad itu disirkan kapan? Apabila tidak terdengar ya disirkan bacaan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim sampai di situ. Nah, adapun dalam mazhab Imam Malik tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Baik. Ya, ini hasilnya. Lalu setelah kita tahu tahrir mahallun niza'nya, ya, pada bagian mana mereka berselisih, ya, baru kita lihat dalilnya masing-masing mazhab, adillatul madzahib. Lihat, kalau mazhab Syafi'i pakai dalil apa, mazhab Imam Ahmad pakai dalil apa, mazhab Imam Syafi'i pakai dalil yang mana. Lihat dulu dalil-dalilnya ini. Nah, barulah kemudian kita lihat kembali apa sababul khilafnya, sebab perselisihannya apa. Toh ternyata semua pakai dalil. Oke, sekarang sebab perselisihannya di mana? Nah, ini mesti kita lihat kembali. Barulah setelah itu kita paham, baru kita memiliki kenyamanan dalam hati setelah melihat dalil, setelah melihat sebab perselisihan tadi. Baru nyaman, tentram hati kita. Ya. Jadi bukan yang dimaksud nyamannya, tentramnya hati itu dalam artian suka-suka, bukan. Jadi yang dikatakan para ulama, ambil pendapat salah satu yang menentramkan hati, kapan? Setelah kita paham dulu masalah perdebatan, masalah ikhtilafnya di mana. Baru bisa menentramkan hati setelah kita tahu, oh dalil ini ternyata yang dipakai oleh Imam Ahmad ternyata dalilnya lebih sahih, lebih rajih daripada dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Misalnya, oh kita pakai itu. Ini yang menentramkan hati jemaah. Terkadang sebab khilafnya ada dalil yang dipakai di antara ulama mazhab. Ternyata dalil itu mansukh. Dalil itu telah dihapuskan hukumnya. Dalil itu lebih awal ketika awal-awal diutus Nabi SAW dan Nabi meralatnya kemudian di Madinah. Misalnya ada hadis-hadis yang demikian. Nah, ini mesti kita lihat dulu. Ya, ternyata ini sebab khilafnya. Imam Syafi'i dapat dalil yang ini, Imam Ahmad dapat dalil yang ini. Oh berarti di sini permasalahan. Nah, jemaah yang kami muliakan. Dengan demikian maka penting sekali bagi kita mengenal masalah fikih ini. Penting bagi kita mengenal masalah fikih, apalagi dalam pembahasan-pembahasan yang kita mulai masuk ke ranah perbandingan mazhab. Bukan untuk perdebatan, enggak. Tetapi melihat tadi dengan ilmu kita melihat mana mahallun niza'nya satu, mana adillatul madzahibnya dan mana sababul khilafnya, dan barulah kemudian ketentraman hati itu kita dapat, baru kita lihat ulama-ulama yang thiqah di dalamnya merojihkan, mengambil mana perkara yang lebih kuat. Disitulah baru kita bisa dikatakan tentram di dalamnya. Ya, jadi bukan mengambil dengan hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Justru perlu kita ingat jemaah yang kami muliakan. Ada orang-orang yang hanya mengambil dengan hawa nafsu. Menurutnya itu yang menentramkan hati. Padahal dia tidak melihat perkara yang kita jelaskan tadi. Tapi hanya berdasarkan mana yang lebih senang saja. Saya lebih suka pendapat ini. Kenapa? Lebih enteng. Saya lebih suka pendapat ini karena tidak menyulitkan. Karena saya lebih suka pendapat ini karena lebih aman. Apa yang dimaksud dengan perkataan mereka? Yaitu yang mencocoki hawa nafsunya. Yang mencocoki, yang sesuai dengan pendapat, dengan hobinya. Saya kalau dalam masalah musik, saya lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Hazm katanya. Kenapa? Karena saya pemusik, itu aja. Itu aja alasannya. Ya, padahal pendapat beliau ini dibantah oleh ulama mazhab yang 4 yang tidak berkesesuaian sama sekali, sehingga pendapat beliau ini adalah pendapat yang marjuh. Ya, berseberangan dengan pendapat jumhur, pendapat imam mazhab yang 4 berseberangan. Ya, karena dengan pendapat bahwa hadis Sahih Bukhari yang menyebutkan tentang haramnya musik dinilai oleh Ibnu Hazm ini dhaif. Hanya itu saja, dan beliau saja yang menyebutkan masalah itu. Lalu kenapa memilih pendapat beliau?
Biasanya dengan alasan ini yang lebih nyaman bagi saya. Maksudnya apa? Karena profesi saya pemusik, karena varionasi saya dari musik. Itu maksudnya. Ini perkara yang disebut para ulama sebagai talfiq atau tatabbu' rukhas. Mencari hal yang termudah dalam setiap madhab. Jadi dalam perkara ini milih pendapat yang paling mudah. Dalam perkara yang lain, apakah ya dalam azan itu kita menggunakan azan Abu Mahdurah atau azan Bilal, cari yang paling mudah saja. Ya, dalam perkara yang lain, apakah boleh nikah pakai wali, nikah tanpa wali atau harus dengan wali? Pilih pendapat yang paling murah, yang paling mudah. Siapa? Pendapat Abu Hanifah katanya. Boleh janda itu menikah tanpa wali. Kalau begitu jamaah yang kami muliakan, orang ini akan semakin mencapai tingkat kesesatannya. Kenapa jamaah yang kami muliakan? Kenapa? Karena perlu kita ketahui juga ya, kalau sebegini cara berfikirnya orang dalam memilih salah satu pendapat dalam mazhab. Dalam masalah nazar bagi wanita, ada seorang ulama yang berpendapat boleh melihat seluruh aurat wanita. Luar biasa. Apakah mau pilih mazhab ini juga? Ini kan ngeri gitu Pak. Ya, mesti melihat dulu, mesti apa? Harus tahu dulu sebenarnya kita masalah yang diperdebatkan ini apa, khilafnya apa. Jangan sekedar ambil mana yang mencocoki keinginan kita, mencocoki hawa nafsu perut kita, enggak. Tapi lihat ya masalah-masalah yang perlu diuraikan tadi. Ini diantara faedah kita belajar fikih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita masuk ke pertanyaannya. Apakah diskusi ulama dalam landasan dalil fikih selain Al-Quran dan Sunnah juga merupakan perdebatan? Baik, barakallahu fikum. Ya, selain dalil Al-Quran dan Sunnah, memang ada ranah-ranah yang hal itu ya, dijadikan sebagai landasan. Di antaranya ijma'. Ya, ijma' ini dalil kuat. Ada dalil yang diperdebatkan. Seperti apa? Qiyas. Seperti istihsan. Seperti ya, amalu ahlil Madinah. Seperti istishabul hal. Seperti saddu dhara'i dan seterusnya. Ini landasan-landasan dalil lain yang mereka berselisih paham dalam masalah ini. Tentunya ini dalam perkara-perkara usul fikih. Maka ini diskusi ilmiah saja. Diskusi ilmiah yang mesti sebenarnya cabang dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, muaranya dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja ada unsur-unsur ijtihadiyah di dalamnya. Ada unsur-unsur ijtihadiyah di dalamnya. Ya, sehingga para ulama dalam hal ini, mereka yang menguasai keilmuan, menguasai syarat-syarat ijtihad, mereka berhak kita hargai dalam diskusi ilmiah mereka. Ya, itu bukan dalam ranah debat kusir, Pak. Tetapi itu dalam ranah ijtihadiyah yang mereka saling mengemukakan argumen berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang akhirnya menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang lain tadi bisa diambil atau tidak. Ini tentunya dalam ranah mereka. Adapun bagi orang-orang awam yang belum belajar, yang belum mengerti tentang ilmu usul fikih, belum mengerti tentang ya perbandingan fikih, perbandingan mazhab dan sebagainya, mesti dalam perkara ini ya belajar dulu, banyak membaca, banyak mengikuti kajian-kajian yang berkait dengan demikian. Jadi ini bukan dimaksud dengan perdebatan, tetapi ini diskusi ilmiah karena mereka saling mengedepankan hujjah. Barakallahu fikum. Maka kalau kita lihat jemaah yang dimuliakan, kalau kita baca buku ya, Ibnu Qudamah ya, judul bukunya itu ya, Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir, luar biasa. Ya, yaitu raudhah artinya apa? Taman, an-nadhir orang yang berdebat, tamannya orang berdebat. Wa Jannatul Munadhir, dan surganya bagi orang-orang yang menantang debat gitu. Maksudnya apa jemaah? Ini ranahnya adalah ranah ijtihadiyah semua yang dibahas dalam masalah itu. Tidak dibahas masalah akidah di situ karena akidah bukan ranah ijtihadiyah. Tetapi ranah ijtihadiyah yang dibicarakan para ulama memang ranah yang dibolehkan ada ruang diskusi di dalamnya.
ada ruang-ruang diskusi di dalamnya. Maka di dalamnya memang sering dihadapkan kepada perkataan wa in qalu, kalau dikatakan begini, faqulna, maka kami jawab begini. Kalau dikatakan begini, maka kami jawab begini. Kalau dibantah begini, kami bantah lagi begini. Begitu saja isinya. Nah, memang itu ranahnya apa? Ranah ijtihadiyah yang mereka memenuhi syarat-syarat mujadalah bil husna tadi. Ya, memenuhi syarat-syarat mujadalah bil husna. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, seseorang yang berniat hijrah dan sudah seringkali menghadiri majelis kajian, apakah masih dikatakan butuh untuk mendengar sumber pengetahuan lain seperti video perdebatan antar agama dan proses hijrah artis yang belum tentu ke manhaj yang hak? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu ya kita saling menasihati. Kalau memang kita sudah hijrah, sudah mengenal agama ini di atas akidah dan manhaj yang benar, maka sebaiknya kita masuk ke ranah kajian-kajian kitab yang rutin, runut, jelas pembahasan-pembahasannya dari awal sampai akhirnya, yang membuat kita lebih tentram, rutin di situ. Ya, ini ranah bagi kita yang tentunya sudah mengenal, sudah banyak mengetahui tentang manhaj ini. Adapun ada ranah-ranah lain, para ulama, para dai yang mereka itu mengajak dan menghimbau masyarakat awam yang belum tersentuh dakwah itu dengan cara tabligh akbar. Maka tujuannya untuk mengajak mereka yang tadinya tidak pernah ngaji, sekarang ayo ngaji. Itu dia. Sama. Ya. Sehingga bagi kita yang sudah ngaji, boleh, tidak ada masalah untuk hadir di kajian mereka, silahkan. Biasanya dapat kitab faedah-faedah yang tadinya tidak dapat di dalam kajian kitab, justru dapat dalam faedah-faedah wawasan seorang dai yang menyampaikan melalui tabligh akbar. Adapun yang ditanyakan di sini, kajian atau mendengar video perdebatan antar agama, ini tidak ada gunanya, jemaah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kecuali kalau memang kita bertakhasus di situ. Kalau kita ingin juga mengajak orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam, ya, ingin berargumen dan menguasai keilmuan untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam, silahkan. Kalau memang itu takhasusnya, kalau memang itu tujuan kita. Tetapi kalau hanya untuk bertepuk tangan, ya, apalagi di sini dialog antar agama, sebatas untuk mengedepankan mencari titik temu antar agama ini dengan agama itu, antar Islam, cari titik temu Islam dengan Kristen, ini nggak ada manfaatnya, jemaah yang dimuliakan. Justru kalaupun mau, kita cari hal-hal yang memang dalam rangka bagaimana menentramkan hati kita dengan Islam, kebenaran kita dalam Islam mempelajari, yaitu fadlul Islam. Kalau kita mau kuat di dalam Islam, kenali, bahas kitab Fadlul Islam, supaya kita semakin kuat dalam prinsip dan bangga kita sebagai seorang muslim tidak butuh kepada agama lain selain Islam. Begitu juga di dalam melihat bagaimana proses artis yang hijrah di sini, jamaah yang dimuliakan. Ini sebenarnya kecil manfaatnya. Kalaupun dikatakan ini sebagai inspirasi, bagi sebagian orang memang mengatakan ini sebagai inspirasi, bagus. Tetapi jamaah yang kami muliakan, ada mudarat di balik itu. Ada mudarat di balik itu. Ketika Nabi SAW melihat ada seseorang yang dipuji karena melakukan kebaikan, maka Nabi katakan apa? Apakah engkau hendak mematahkan tulang lehernya dengan pujian-pujianmu? Maka ini yang terjadi, jemaah. Ketika mereka baru hijrah, kemudian dipuji oleh banyak orang. Dipuji oleh banyak orang. Akhirnya berbalik. Yang tadinya hijrah, sekarang balik lagi kepada keadaan awalnya. Ini terjadi kan? Terjadi. Salah seorang artis terkenal, boleh dikatakan ini raja joget katanya kan. Akhirnya subhanallah, mungkin ini sebuah kekeliruan, akhirnya diberi panggung. Anak 2 kali bertemu dengan orang ini karena satu komplek di Jakarta ketika itu, dengan dalam satu komplek dengan kawan anak. Jadi pernah bertemu.
Ternyata, subhanallah jemaah, ya, apa yang kita bayangkan di awal itu tidak seperti yang terjadi kenyataannya. Ini diantara resiko dan mudaratnya. Maka tidak dianjurkan oleh sebagian para da'i, sebagian ulama ustaz kibar kita, ya, tidak dianjurkan untuk memberi panggung kepada mereka yang baru hijrah. Kemudian menceritakan bagaimana perjalanan dan apa dosa-dosa mereka masa lalu, enggak perlu. Karena Allah sudah menutup aib mereka dengan hijrah. Maka seharusnya mereka tutup pula. Jangan kemudian membanggakan diri dengan menceritakan. Dulu itu saya seorang pemusik. Ya. Apa-apa saya punya. Alat band begini saya punya. Ini saya punya. Saya pernah begini, pernah begitu. Apa faedahnya jemaah? Justru membuka aib sendiri di depan publik. Yang akhirnya publik kadang merasa, oh dia aja sudah begini baru hijrah. Berarti saya punya kesempatan dulu dong untuk sampai ke level dia baru hijrah nanti. Bisa jadi begitu. Dia asik, udah pernah begini begitu, udah pernah sama ini sama itu. Kalau dia bercerita tentang kisah-kisahnya dengan wanita ini dan itu misalnya kan, nah, akhirnya orang pun terinspirasi dengan inspirasi yang salah. Lakukan dulu maksud sebanyak-banyaknya, nanti juga hijrah kan gitu. Nah, ini diantara efek-efeknya sehingga para ulama tidak menganjurkan, ya, karena mudaratnya bisa kembali kepada orang yang ditampilkan di situ atau kepada orang yang lainnya. Maka jamaah yang kami muliakan, sehingga kesimpulannya bagi kita yang tentunya ingin meniti kebenaran, ya, ingin mencari jalan yang lurus, istiqamah di atas akidah dan manhaj, maka rutinkan di dalam pembahasan-pembahasan kitab para ulama dengan kajian-kajian yang rutin. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang baru masuk ini bisa kita jawab di pertemuan berikutnya, kesempatan yang lain. Ya, mohon maaf karena terbatasnya waktu dan kami juga ingin langsung safar setelah salat Isya ini. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.